Selamat datang para pengguna elemen air dan penghobi ikan goldfish. Di channel ini saya akan membagikan tips dan trik, eksperimen, dan review produk dunia air. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, dan kalau bermanfaat silahkan di-share. Oke, lanjut gas. Hey sahabat goldfish, berjumpa lagi dengan saya. Hari ini saya akan share cara menggunakan obat PK untuk ikan hias atau untuk ikan mas koki, atau penggunaan PK untuk treatment di akuarium. Tonton sampai selesai agar tidak gagal paham. PK adalah kepanjangan kata dari permanganat kalium. Permanganat kalium adalah senyawa kimia yang digunakan dalam bidang aquaculture untuk mengobati berbagai jenis penyakit ikan seperti infeksi bakteri, parasit, dan jamur. Penggunaan obat PK sudah umum digunakan oleh para petani ikan, khususnya bidang ikan hias seperti ikan koi ataupun ikan mas koki. Biasanya mereka menggunakannya untuk mengkarantina ikan yang baru datang, menjaga kualitas air kolam, dan mengobati ikan yang terkena penyakit, atau juga untuk treatment pencegahan terhadap berbagai penyakit. Obat PK yang saya miliki adalah sudah berbentuk cair. Di pasaran sana tersedia juga obat PK yang masih berbentuk bubuk. Saya lebih memilih yang berbentuk cair karena lebih mudah menakar dosisnya. Sebelum melanjutkan langkah pemakaian, sahabat harus mengetahui dulu fungsi dan kegunaan obat PK ini, agar sahabat bisa memiliki tujuan yang tepat dalam penggunaannya. Berikut adalah fungsi dan manfaat dari obat PK. Yang pertama, untuk mengobati ikan yang sedang sakit. Yang kedua, untuk meminimalisir patogen-patogen jahat yang ada di dalam air atau di kolam yang kita miliki. Yang ketiga, menghilangkan bau tidak sedap pada air. Yang keempat, membuat air menjadi lebih jernih. Yang kelima, mengurangi oksigen terlalu yang berlebih. Dan yang keenam, mengurangi populasi bakteri baik yang ada di dalam filter agar tidak terjadi bakteri crash. Khusus poin terakhir akan saya jelaskan di video yang berbeda, apa itu bakteri crash. Baik sahabat, itu adalah fungsi dan manfaat dari obat PK yang saya rangkum dari berbagai sumber. Dengan mengetahui manfaat obat PK ini, saya harap sahabat bisa lebih bijak dalam menggunakannya. Sebab obat PK ini termasuk obat keras yang apabila salah pemakaiannya, maka ikan kita malah menjadi sakit dan mungkin akan mengalami kematian. Dan tentu saja hal ini kondisi yang tidak kita inginkan dalam menjalani hobi ikan hias ini. Cara pemakaian dan penggunaan obat PK harus disesuaikan dengan tujuan yang sahabat ingin capai. Di sini saya akan membuat beberapa skenario cara penggunaan obat PK. Namun sebelum itu kita harus tahu berapa dosis yang aman dalam menggunakannya. Di kemasan, di botol yang saya beli sudah ada petunjuknya bahwa penggunaan obat PK ini adalah 1 ml per 10 liter air. Artinya sahabat harus menghitung volume air terlebih dahulu, berapa volume air yang ada di dalam akuarium atau di dalam kolam yang sahabat miliki. Dalam hal ini saya akan mencontohkan air yang ada di dalam akuarium. Untuk mengetahui volume air di dalam akuarium adalah dengan menggunakan rumus panjang kali lebar kali tinggi, tinggi permukaan air, dan dibagi 1000. Sebagai contoh, tank akuarium yang saya miliki berukuran panjang 100, lebar 50, dan tinggi 50 cm. Dengan ketinggian permukaan air sekitar 45 cm, maka didapat rumus 100 kali 50 kali 45 dan dibagi 1000. Hasilnya adalah 225 liter air. Jadi air yang ada di tank saya memiliki volume air 225 liter. Silahkan sahabat sesuaikan cara menghitung volume air di tank akuarium sahabat di rumah dengan rumus seperti di atas.
Baik sahabat, ukuran gelas takar ini yakni 15 mili dan kalau diisi penuh sepertinya sampai 20 mili. Sekedar informasi, untuk ukuran dosis ini ada juga yang menggunakannya dengan cara disesuaikan dengan jumlah ikan yang ada di tank atau di kolam. Dosis ini biasanya digunakan para penghobi yang sudah pro atau petani ikan yang sudah mahir, yang sudah memiliki insting berbeda dalam memperlakukan ikannya. Namun saya lebih memilih cara aman, yakni sesuai takaran saja. Skenario pertama. Sahabat Golfish, pertama saya akan menggunakan PK ini untuk tujuan mengurangi populasi bakteri baik yang ada di filter media biologi saya. Saya akan melakukan treatment bom PK ini untuk 2 tank yang saya miliki, khususnya tank yang bawah yang menggunakan trickle box filter ini. Saya berasumsi bakteri yang ada di filter ini sudah tumbuh terlalu banyak karena filter box ini semenjak pruning belum pernah dibersihkan media bakterinya. Lalu yang kedua, untuk pencegahan penyakit yang ada di tank akuarium saya, karena saat ini ikan saya dalam keadaan baik-baik saja. Jadi saya lakukan untuk pencegahan, istilahnya sedia payung sebelum hujan. Untuk treatment bom PK ini saya pribadi melakukan hanya setiap 2 atau 3 bulan sekali, tergantung kondisi ikan dan keadaan. Apakah sedang musim pancaroba atau sedang baik-baik saja. Baik, sesuai dosis saya akan menggunakan PK ini sebanyak 22,5 mil atau sepenuh gelas takar lebih sedikit. Namun saya hanya menggunakan 1 gelas penuh takar saja. Untuk treatment penggunaan PK ini saya lakukan di malam hari jam 7 malam. Tujuannya besok paginya jam 7 atau jam 9 pagi saya akan melakukan WC sebanyak 50%. Kondisi tank pompa tetap menyala dan aerator juga wajib menyala karena PK ini bersifat oksidator yang kuat sehingga dia juga akan menggerus oksigen yang terlalu di dalam akuarium kita. Jadi pastikan aerator menyala dengan baik. Biasanya efeknya akan terlihat 2-3 jam. Warna air yang ada di dalam tank akan berubah. Yang tadinya berwarna ungu akan berubah kecoklatan. Itu adalah efek daripada oksidasi bond obat PK ini sahabat. Sekedar saran, selama treatment PK ini ikan dipuasakan selama 24 jam. Dan kebetulan saya pribadi selalu mempuasakan ikan saya dalam seminggu itu 1 kali. Jadi besok ikan saya ini akan berpuasa. Oke, selesai, next kita lanjut besok pagi sahabat. Oke sahabat, dilanjut jam 9 pagi saya melakukan WC sebanyak 50%. Total waktu perendaman PK yakni 14 jam dari jam 7 malam sampai jam 9 pagi. Oke sahabat Golfish, dilanjut. Ini adalah keadaan tank saya setelah saya bom PK dengan durasi 14 jam dan ini setelah WC 5 jam setelah WC. Airnya lumayan kembali bening. Walaupun masih agak kecoklatan ya, tapi ini penting sih. Udah kembali normal dan yang dikhawatirkan media bakteri kembali nol, ternyata tidak. Ini tetap berfungsi. Dilihat dari kondisi airnya. Biasanya kalau bakterinya benar-benar mati, maka dia akan berkabut dan berbusa. Begitupun yang bawah sama keadaannya baik-baik saja. Ikannya normal, masih berenang ke sana kemari dan agak diam karena memang saya puasakan dulu ya. Jadi hari ini saya puasakan ikannya, jadi seminggu sekali ikan saya ini puasa ya. Skenario kedua, saya akan menggunakan treatment PK kepada ikan yang baru datang. Caranya dengan cara mencelupkan ikan ke dalam bak air yang sudah diberi PK. Obat PK yang saya pakai hanya sekitar 1 mili saja. Setelah dicelupkan, ikan saya pindahkan ke tank karantina terlebih dahulu. Lalu saya berikan garam glukosa agar ikan tidak stres sehabis perjalanan jauh. Biasanya karantina ikan yang baru datang ini saya lakukan 24 jam sebelum pindah ke tank utama. Skenario ketiga, bom PK juga bisa dilakukan apabila tank utama terkena banyak penyakit yang menular, yang mengakibatkan ikan-ikan yang ada di tank utama kita semuanya pada sakit.
Biasanya penyakit menular ini dari jenis penyakit busuk insang yang mungkin dibawa dari ikan yang baru datang atau karena faktor kualitas air yang kurang bagus. Treatment ini sama halnya dilakukan seperti skenario pertama. Pada kasus ini, pastikan semua filter dan media biologis dibongkar dan dicuci dengan obat PK agar semua parasit dan bakteri jahat yang masih menempel di tank atau di media filter benar-benar hilang, benar-benar mati. Termasuk aksesoris seperti pompa pun harus dibersihkan. Pengalaman pribadi ini adalah hal yang paling merepotkan. Oleh karena itu, kembali ke filosofi lama, memelihara ikan sama dengan memelihara air. Rawatlah airnya agar ikan Anda tetap sehat. Oke, mungkin sampai di sini dulu share saya tentang penggunaan obat PK di akuarium. Kalau sahabat ada pendapat dan opini lain tentang penggunaan obat PK ini, silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Salam satu air. Thank you. Dadah.